Halo teman-teman investor semuanya, balik lagi dengan saya Iksan Subhan di channel IGNS Saham. Kali ini saya akan mereview beberapa emiten atau beberapa saham yang potensial atau berada di titik bawah. Jadi apa saja saham-saham tersebut? Salah satunya adalah Bumi Serpong Damai, ya. Jadi sebelum teman-teman menonton video ini lebih lanjut, saya berharap teman-teman sudah like video ini, sudah subscribe channel ini, dan sudah men-share video ini ke teman-teman yang lainnya. Oke, lanjutkan. Berdasarkan teknikal, jadi BSDE ini sudah beberapa kali dia menyentuh tren resistan, namun tidak sanggup ditembus. Dan hari ini dia sudah mulai ternampak dia menembus tren resistan tersebut. Namun, di saat dia menembus tadi, coba menyentuh EMA 20, dia tertahan di EMA 20. Jadi turun lagi. Posisinya sekarang masih di reversal. Jadi kalau ditanya saya, ini potensinya masih naik ya. Terus kemana naiknya? Potensi yang pertama itu ke 1340 jika dia sanggup naik ya. Jika dia tidak, maksudnya gimana? Itu potensi pertama, dia akan ke 1340. Itu ketentuan pasar. Yang pertama dia harus break, tergantung pasar. Yang pertama dia harus melewati resistan ini di 1240 baru menuju ke 1340. Tidak mungkin langsung karena ada beberapa resistan kecil ini. Terus jika dia bisa break dari 1340, dia bisa menuju ke 1500. Itu juga tergantung pasar. Apabila pasarnya kuat, dia akan menuju ke 1500. Terus, di mana titik stop loss daripada emiten ini, daripada BSDE itu, titik stop lossnya di sini, di garis biru ini. Jadi kalau hari ini stop lossnya di bawah 1140. Jika besok, itu di bawah 1150 jika dia koreksi. Tapi jika nanti dia sudah benar-benar reversal, dia di atas EMA 20, itu patokannya di EMA 20 saja. Sekarang dia belum beri EMA 20. Posisinya dia masih dekat dengan support. Supportnya di 1100. Artinya baru 70 poin dia menaik ke mau reversal ya teman-teman. Itu jadi berdasarkan teknikal BSDE seperti itu. Kalau teman-teman mau masuk, itu cicil saja. Pasar sekarang itu cicil saja, tidak perlu greedy kali. Masuk sesuai dengan plan yang masing-masing ya. Oke, selanjutnya itu akan kita bahas CTRA. Nah, ini dia. CTRA hari ini menunjukkan dia sudah reversal. Dia berada di atas EMA 20, berada di atas EMA 10, EMA 5 dan EMA 50. Ya, ini EMA 100 ya. Jadi dengan posisi begini itu sangat bagus posisinya. Dia berada di atas kumpulan EMA. Seperti saya bilang biasa, jika dia berada di atas kumpulan EMA, ini sangat potensi untuk dia akan naik lebih tinggi. Ini kuncinya di sini. Jadi kalau udah di atas rata-rata kumpulan EMA harganya itu sangat potensi. Itu support ada di 890 dan resistannya ada 1130. Jadi kalau dari 1030 ini ke resistan itu ada 100 poin. Sedangkan ke support ada 100 poin. Jadi kalau teman-teman masuk sekarang itu 1:1. Tapi bukan di situ target kita. Target awalnya memang ke 1130. Namun jika dia berhasil break, itu target kedua di 1280. Menurut saya kemungkinan besar dengan keadaan dia seperti ini, dia akan menuju ke 1280. Itu hanya prediksi, bisa jadi sampai, bisa tidak, atau mungkin dia butuh koreksi lagi. Itu dikarenakan pasar yang belum sanggup untuk arah ke sana. Artinya bagaimana? Kok Om bilang pasar-pasar terus? Jadi tidak ada yang tahu pasti dengan pasar ini. Bisa saja yang terjadi besok, misalkan rupiah turun atau rupiah itu ke 17.000 atau rupiah ke 13.000, bisa jadi harga saham naik semua, bisa jadi harga saham turun semua. Itu tergantung pasar juga.
Jadi walaupun kita bilang hari ini mungkin kemungkinan besar dia masih ini, tapi ada kemungkinan-kemungkinan lain yang akan menentukan pasar. Jadi kita tidak bisa 100% mengatakan ini akan naik, ini. Itu tidak bisa. Tetap pasar itu ada kemungkinan-kemungkinannya. Oke, jadi kalau yang masuk BSDE untuk besok kira-kira itu stop lossnya di bawah sini aja. Di 970 itu stop loss yang mau masuk ya. Jadi nggak usah tunggu ke 1890 atau 900. Di sini cut loss saja atau di bawah EMA 20 seperti saya bilang. Kalau dia sudah melewati EMA 20, itu stop lossnya di bawah EMA 20. Bisa 1 tick atau 2 tick di bawah garis EMA 20. Nah, itu menurut saya seperti itu lebih baik daripada pasang stop loss yang jauh-jauh, terus dia nggak akan rebound lagi, kemungkinan rugi semakin banyak ya. Jadi selanjutnya ada saham Asri di sini. Asri. Jika saya lihat Asri ini sedang berada di antara EMA 10, EMA 5. Sedangkan di atasnya ada EMA 50 dan 20. Di sini menjadi pertanyaan lagi. Dia sedang sideway istilahnya. Tapi dari teknikal kecil dia sudah mengatakan dia akan reversal ini. Buktinya dia sudah di atas garis. Namun di sisi lain dia belum break di atas semua EMA. Artinya dia masih akan sideway ini. Jadi targetnya pertama itu dia harus break dari EMA 20 dan EMA 50. Dia harus berhasil break itu. Jika dia belum berhasil break itu, artinya dia belum kuat untuk naik. Namun jika berhasil break itu akan menuju ke mana? Dia akan menuju ke 290. 290 dia. Kalau bisa dia break ke EMA itu. Terus hari ini kenapa? Apa yang terjadi? Hari ini itu di high-nya kemarin itu dia tersentuh resistan. Memang ini terjadi resistan di sini. Di resistan kecil-kecil. Dia hanya menyentuh karena kekuatannya kecil juga. Jadi menyentuh, jadi turun lagi 1 ticknya. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang ingin saya katakan di sini, saham ini cukup bagus. Dia sudah break EMA 5, EMA 10. Tinggal kita menunggu waktu, dia akan break EMA 50 dan 20. Itu sangat potensi untuk naik tinggi. Itu potensi teman-teman. Bisa jadi juga dia nanti fast breaknya bisa jadi. Yang jelas dia sedang berada di simpangan. Kalau teman-teman mau lebih apa? Maksudnya lebih aman masuknya, itu tunggu saja dia break EMA 50 dan EMA 20. Yang EMA 20 ini dia. Yang itu yang biru, kalau sedangkan ini dia EMA 50. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi itu saham Asri. Terus selanjutnya kita akan bahas GJTL. Gajah Tunggal ya. Gajah Tunggal. Jadi dari teknikal, Gajah Tunggal ini seperti saya bilang tadi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Saham yang sudah di atas EMA 10 ditambah garis-garisnya ini sudah dari kemarin sebenarnya ya. Sudah 2 hari kemarin. Cuman dia nggak nampak karena kita nggak hijau ya dia. Jadi nggak nampaknya kenapa? Karena dia nggak hijau. Jadi nggak nampak. Hari ini dia hijau baru nampak, baru masuk screening. Artinya gitu. Jadi hari ini dia sudah naik banyak ya, naik 11%. Tapi saya tadi sebenarnya kalau di grup saya atau di channel saya sudah informasikan masuk GJTL ini di harga 835 840. Antri saja di dekat 820 karena ada EMA 20-nya di 820. Yang betul. Bukan EMA 20 ya. Ini yang dekat tadi. Oh, sorry. Itu EMA 20 di 1 horse-nya. Sorry. Enggak juga. Ini ada yang salah saya lihat tadi. Yang penting, dia bukan EMA, sorry. Saya lihat di sana itu lebih ke moving average. Saya lihat di itu lebih moving, bukan EMA, simple moving average. Jadi kenapa saya lupa menengok ini ya? Sorry, dia EMA 20-nya di 780 di sini. Sedangkan
EMA itu sudah di bawah semua ya. Ya, sudah di bawah semua. Ini potensi sangat bagus untuk GJTL untuk naik. Jadi targetnya kemana? Target awalnya ke 1000 dulu. Target kedua GJTL. Target kedua GJTL itu ada di 1235. Anggap aja 1200. Jadi kita masih bisa potensi di sini 20-30%. Yang masuk sekarang itu bisa potensi ke resistan 10% dan yang masuk nanti bisa 20% lagi. Artinya bisa dapat 30%. Itu belum terlambat ya. Jadi titik stop lossnya di mana? Titik stop lossnya di bawah EMA 20. Jika dia turun di bawah 780, itu boleh di stop loss kan ya teman-teman. Ini menurut saya cukup bagus ini GJTL. Walaupun sudah masuk duluan kemarin, itu tempat masuknya di 700-an ya. Minggu yang termasuk investor kita itu Pak LKH, dia masuk di sekitar di candle terakhir yang saya tarik ini, di candle yang terlalu tinggi, makanya harga terlalu naik tinggi. Jadi itu berdasarkan chart daily sudah sangat bagus. Weekly juga sama-sama bagus ya teman-teman ya. Jadi itu ada GJTL. Terus ada lagi nggak bang? Ada satu lagi, tapi lebih ke properti kita bahas ini APLN. Iya, ini dia APLN. Jadi APLN itu lebih seperti ASRI, ya, lebih seperti ASRI. Sebaiknya ini hanya untuk ini saja dulu. Sebaiknya teman-teman tinggal tunggu saja dulu. Ini kapan dia akan naik, ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena lebih baik kita tunggu di atas ini. Nah, jadi ini untuk pantauan saja APLN ini. Tunggu saja dia break di atas resistan. Trend resistan atau dia break di atas kumpulan EMA tadi yang kita bilang. Ini sangat bagus. Kita tunggu dulu. Jangan terlalu buru-buru. Pasar sekarang itu cari posisi yang paling bagus untuk masuk. Kalau belum bagus jangan masuk dulu. Karena pasarnya sangat volatil, naik dan turunnya cepat. Untuk pemula hati-hati, jangan termakan greedy. Artinya apa? Jangan keserakahan, jangan merasuki diri. Tapi lebih baik dikontrol emosinya. Dikontrol, ini masuk dengan segini. Jangan menganggap ini masuk banyak, bakal untung banyak. Tidak, belum tentu psikologi Anda itu akan mendapatkan keuntungan banyak. Tapi lebih ke hitungkan resiko. Jika resiko ini ke sini, jika kita masuk begini resikonya segini, hitungkan resiko dulu, baru kalau cuan itu hadiah untuk Anda berarti. Oke, itulah review 4 saham, 5 saham tadi. Namun kita melihat indikator tambahan dari saham-saham tersebut, ya. Kita bagusnya lihat indikator tambahan. Kenapa? Untuk meyakinkan diri agar kita itu betul-betul masuk yang reversal. Jadi kita tidak asal masuk di sini, kita pakai pendukungnya lagi teman-teman. Pendukung ini sangat penting juga. Yang pertama ada MACD, Moving Average itu kan saya kurang tahu ya, panjangannya lupa. Yang jelas singkatannya MACD. Yang satu RSI. Satu lagi itu ada Stochastic. Ini kok lama sekali ya loadingnya. Ayo cepat sikit, teman-teman sudah nggak mau sabar ini menunggunya. Bentar, ini loadingnya masih lama ya teman-teman. Kita harus menunggu sebentar. Jadi selama kita tunggu itu akan sebelumnya itu dari chart-chart itu saya sudah mengatakan ada titik stop loss-nya, ada titik resistannya, dan itulah targetnya. Stop loss itu harus disiplin teman-teman. Dan kalau teman-teman misalnya belum mau TP di arah yang resistan, itu kemungkinan besar bisa turun ataupun bisa naik lagi. Jadi belum tentu pasti. Jadi kalau teman-teman nggak mau TP ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas di stop loss itu teman-teman harus sangat disiplin ya. Teman-teman itu harus paling disiplin di stop loss dibandingkan dengan di arah TP. Di arah TP kalau teman-teman nggak TP mungkin bisa naik lagi. Tapi kalau di stop loss itu, kalau teman-teman nggak stop loss itu bakal turun lagi, itu lebih parah. Jadi penting itu ya buat teman-teman. Oke, kita balik ke ini. Tadi ada CTRA ya.
Kita lihat dari RSI CTRA ini bagaimana. Dari MACD dia sudah mau golden cross ya. Terus dari stokastik dia masih di bawah, artinya masih golden cross juga ini. Bagus. RSI masih sangat bagus di 54, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke BSDE. BSDE ya. Di BSDE ini MACD-nya mau cross tapi dia masih agak lurus ke depan. Kayaknya kemungkinan mau golden cross-nya belum tentu. Apakah butuh 1 atau 2 hari lagi ya teman-teman ya. Kalau segi RSI-nya masih di 48, masih di harga bawah, dan stokastiknya juga masih sedang terjadi, belum terjadi overbought ya. Baru saja terjadi oversold di seminggu yang lalu di sini. Berarti ini masih sekitaran area beli ya teman-teman. Terus lanjut, kita hanya melihat indikator tambahan ini, melihatnya saja harus dipahami ya. Teman-teman harus pahami fungsi-fungsi dari MACD ini, RSI dan stokastik. Jadi tinggal lihat saja, nggak mesti kita coret-coret seperti tadi ya. Tadi ada ASRI ya. ASRI gimana kira-kira? Kalau dari ASRI dia MACD mau golden cross juga. Terus stokastik masih golden cross ya. Belum dia dead cross nih. Masih golden cross walaupun dia bangun tapi masih di area bawah. MACD-nya di area bawah, dia mau golden cross. RSI masih 46. Ini masih bagus ketiga-tiganya. Kita lanjut ke APLN. APLN bagaimana kira-kira? Ya, APLN, daripada APLN ini RSI-nya masih di bawah juga 43. MACD belum golden cross tapi menunjukkan mau golden cross ya teman-teman ya. Stokastiknya lebih di bawah. Artinya hampir saya lihat ini BSDE, APLN, ASRI ini hampir sama-sama semuanya ya. Karena ini satu sektor, teman-teman. Jadi harganya akan beda-beda tipis ya dengan indikator tambahan itu. Terus ada satu lagi GJTL tadi. Di GJTL ini teman-teman dia ini sudah golden cross. Saya berani jamin. Kan sudah saya bilang, belum saya buka dia mau golden cross ini. Memang sudah mendekati sekali. Jadi di sini sudah golden cross, terus RSI-nya masih 62. Jadi teman-teman nggak usah takut dulu. Dia RSI untuk GJTL nih biasanya kita lihat yang biasa di 86. Artinya 80 ke atas baru dia area TP-nya di RSI ya. Terus kalau di stokastik di area 70 80 nanti baru ini masih area bawah, artinya teman-teman. Masih area 56, 62 itu masih sangat bagus untuk GJTL nih. Jadi potensi dia untuk naik ke 1000 tadi, berapa kita bilang 1200 ya, kemungkinan itu masih banyak ya. Masih besar kemungkinannya. Oke teman-teman, inilah video kali ini. Saya sekali lagi mohon pamit. Buat yang belum subscribe, saya berharap teman-teman yang subscribe dulu sebelum close video ini, dan yang belum like silahkan di like dulu. Oke teman-teman, jangan lupa share untuk teman-teman lain-lain. Anda tidak salah pilih channel ini akan membimbing Anda dari 0 sampai bisa. Oke, thank you semuanya, bye bye.